sore semuanya. Perkenalkan, saya Bama Tala Setiawan. Saya dari kelas 12-3 SMA Pembangunan Jaya Bintaro. Dan hari ini saya akan mewawancara bersama Bapak siapa? Pak Omo aja Jalan Surabaya. Pak Omo, penjual barang antik di Jalan Surabaya. Ya. Oke Pak Omo, makasih Pak Omo atas kesempatannya untuk sesi wawancara kali ini. Pertanyaan pertama nih Pak, Bapak udah jualan barang antik ini dari kapan nih Pak? Mulai Bapak jualan mungkin sekarang udah tua ya. Bapak mungkin umur Bapak juga udah tua ya. Bapak mulai dagang itu dari tahun 70-an, 72, 73 udah dagang di sini Bapak. 72. Barang-barang antik masih dikategorikan barang ada imitasi, itu barang-barang antik lampu, ada yang palsu, itu masih asli semuanya. Asli semuanya. Jarang palsu. Ya. Kalau kayak pengunjung gitu, kayak orang pengunjung gitu, kira-kira rame nggak sih Pak? Atau kayak ada masa ini ramenya biasanya bulan segini atau sepinya bulan segini tuh gimana tuh Pak buat pengunjung gitu? Kalau buat pengunjung biasanya ramainya hari libur ya, hari libur seperti sekarang. Kalau hari Sabtu, hari Minggu. Biasa pengunjungnya itu di samping orang kita, orang Indonesia. Dulu sih banyak kan orang-orang bule. Karena apa? Orang bule mungkin dia seneng barang-barang yang dulu, tidak nilai tinggi. Ya orang Indonesia juga seneng barang-barang antik nilai tinggi. Kalau barang antik itu dilihatnya dari segi keunikannya, keasliannya, kemodelannya kan beda sama barang baru. Itu namanya barang antik. Barang antik yang asli betul mahal. Oke Pak. Jadi berarti artinya bahkan sampai tahun sekarang pun banyak peminatnya gitu Pak. Barang itu sebenarnya banyak peminatnya, terutama ya bukan barang orang kita aja ya, orang luar juga banyak peminatnya. Karena dikatakan barang antik itu barang langka. Ya, barang modelnya antik berarti itu model lama gitu. Oke, siap. Kita sekarang barang baru, lalu bahannya barang antik. Berarti orang Indonesia sama orang luar pada sampai sekarang pun pada datang ke sini gitu. Menurut Bapak sih kalau dulu-dulunya lebih ramai ya, dari tahun 70-an sampai 80 sampai 90 itu pengunjung barang antik dikatakan ramai ya. Tapi kalau untuk sekarang ya, tahun dulu mungkin sekarang pengunjung ada juga susah. Sekarang itu agak jauh berbeda gitu ya. Orang asing juga jarang. Tapi juga masih ada satu dua orang yang tinggal di sini di Indonesia seperti konsulat ya, konsulat luar gitu masih ada. Di samping orang-orang kita juga yang senang, tapi yang senang barang antik. Karena barang antik itu identik mahal, tapi nggak dikatakan mahal. Barang antik itu ada yang murahnya, seperti barang tiruannya kan lebih murah. Ya. Contoh keris yang baru itu lebih murah. Keris yang antik kan mahal. Gitu. Berarti orang-orang tuh biasanya pada beli barang antik tuh apakah cuma buat koleksi kah atau emang suka aja gitu? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Ada orang seneng kolektor antik, barang antik. Ada yang juga bisnis jual beli. Di sini dia beli, dijual lagi ke orang lain. Gitu barang antik ya. Tapi rata-rata kalau kolektor itu biasa ngumpulkan. Dia seneng. Sekarang mulai ada bapaknya seneng, tapi kadang-kadang anaknya nggak seneng. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, ini jujur aja nih Pak, kira-kira menurut Bapak sendiri buat apa ya tahun 2025-2026 lah, kira-kira apakah dengan menjual barang antik ini pendapatan Bapak mencukupi atau gimana nih Pak? Dikatakan sekarang mungkin keadaan kita lagi pada susah ya, barang antik juga agak susah jualannya. Jadi dikatakan ya merosot lah untuk tahun tahun 25 itu tahun 25 sekarang udah benar-benar jauh berbeda ya penjualan gitu. Dikatakan itu ya sepi lah, nggak kayak dulu di era-era tahun belakangan itu ya, itu meramai sekali. Dulu rame banget. Rame. Karena mungkin negara kita kan lagi bagus-bagusnya ekonomi. Ya sekarang juga bukan arti kata bukan nggak bagus, ekonomi kita bagus, cuma dari pembelinya kan kurang. Gitu. Kira-kira berarti zaman dulu
ada Pak Ono sama ada Pak Aji gitu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang nih Pak, kira-kira kan sekarang tuh kan bisa dibilang barang antik juga udah di mana-mana, tapi dari penjelasan Bapak tadi banyak juga tuh kalau dulu kan rame banget lah istilahnya, sekarang udah nggak terlalu. Kira-kira dengan menghadapi zaman sekarang gini tantangannya apa sih Pak? Tantangannya banyak sekali tantangannya. Di samping barangnya udah langka ya, pembelinya juga udah jarang. Terus ada lagi sekarang kalau umpamanya orang kan kalau dulu door to door jual beli gitu loh. Sekarang ada yang jual. Sekarang dengan adanya globalisasi seperti online ya, jualan online. Jadi orang-orang juga ada yang lari ke online, ada yang jualan di sini seperti Bapak di sini. Kalau Bapak kan beli kalau tahu cara online jualan paling juga ada barang bagus, saya kirim foto, kirim sama langganannya, begitu paling banyak harga, itu begitu aja. Ya, kendalanya banyak sekali sekarang karena keadaan kita ekonomi lagi begini, agak susah, penjualan juga susah, pendapatan juga kurang. Tapi kalau di toko Bapak sendiri nerima kayak QRIS gitu nggak Pak? Ya, Nerima kayak QRIS atau transfer kuris gitu? juga ada nerima di sini. Anak-anak yang muda pada punya kuris, kecuali bapak-bapak udah tua kan udah nggak bisa. Belum udah. Itu. Kuris pun pada punya. Oh, siap. Pertanyaan saja nih Pak. Ini kayaknya banyak yang penasaran nih Pak. Kira-kira Bapak sama teman-teman Bapak nih ngumpulin barang antik itu dari mana aja nih Pak? Barang antik itu kalau dulu dari luar kota ya, ada dari Jawa, dari Sumatera gitu ya. Kalau dulu ada juga bapak nyari ke daerah, tapi sekarang mah paling juga di daerah sini aja di Jakarta. Orang yang tadinya seneng, bapaknya, ibunya seneng, sekarang anaknya seneng, kan balik dijual lagi. Nah, daripada kita di rumah nunggu kami jual lagi ke kita, itu langganan ya, orang-orang Jakarta. Tapi ada juga yang dari daerah. Barang antik sekarang udah di mana-mana, di Puncak, di Ciputat, di Jawa, di Surabaya, di Bali kadang-kadang. Kalau di Puncak bukan banyak ya barang-barang antik, itu barang baru gitu. Itu termasuk dari Jalan Surabaya yang eksotis ke sana, jualan di sana. Sama aja gitu. Mungkin di sana pasarannya lebih bagus, di sini kan keadaannya lagi sepi, gitu, bisa eksotis ke sono. Berarti macam-macam lah ya Pak, dari berbagai daerah gitu. Iya. Ada nggak sih barang yang kayaknya punya nilai historisnya itu tinggi banget gitu? Oh, kalau bapak ya di bidang lampu ya, lampu gitu. Kalau di bidang lampu, kalau dikatakan bapak itu ahli lampu dulu, termasuk lampu kerek gitu. Kalau itu, jadi ada yang murah, ada yang murahnya yang bikinan baru gitu, yang asli mungkin agak mahal gitu. Tapi jangan salah paham ya, barang antik tuh jangan dikatakan identik mahal, enggak. Barang antik itu banyak yang baru jadi berupa antik, harganya juga cukup murah, bisa kejangkau sama orang-orang kita, orang-orang yang perwakilan rendah. Nggak identik itu barang antik mahal, enggak, kecuali antik bener. Kalau antik bener kan jarang. Kalau yang angka itu harganya sekitaran berapa tuh Pak? Tergantung barangnya. Kalau barang lampu ya contoh ya, seperti lampu bapak, lampu kerek gitu, lampu kerek kan bapak khusus ya. Ini sama lampu kerek. 100 yang gitu dapat. Ya, kalau yang asli umpamanya harganya 1 juta sampai 1,5. Kalau yang baru di bawah 1 juta. 100.000 gitu dapat Ya. Pak? Lampu kerek mah nggak dapat. Oh, 500 ribuan gitu. Segitu pasarannya sekitar 500 sampai 7,5. Oh, siap. Itu sampai 1 juta gitu harganya. Nah, paling ada tinggal sisa 2 pertanyaan lagi nih Pak. Pertanyaan selanjutnya berarti Bapak Pak Ono, Pak Haji, Pak Omo, maaf ya Pak, Pak Omo, Pak Haji dan bapak-bapak yang lain yang menjual barang antik kan membentuk sebuah komunitas. Kira-kira biasanya berkumpul tuh ngapain tuh Pak? Ya. Biasanya Pak Omo sama pedagang-pedagang yang lain ketika berkumpul ngapain tuh Pak? Ada grupnya di sini, ada grup Surabaya, grup pedagang antik Jalan Surabaya gitu. Khusus. Ini kayak apa? Kayak buat apa ya? Biasanya kayak koordinasi gitu-gitu kayak atau kayak
dan lain gitu ya Pak. Pedagang jurang Surabaya itu dikatakan pedagang kaki lima tapi jadi satu, termasuknya binaan kaki binaan ini apa tuh UKM. UKM. Ya, termasuk naungan UKM Jalan Surabaya. Ada binaannya. Atas binaan UKM. Oh. Jadi kalau ada apa-apa seperti BPJS atau apa ya, jadi UKM yang menaungi, yang membina. Itu kalau ada apa DKI. Ya. Jadi ada Bank DKI, ada apa BUMN yang BUMD yang lain gitu Pak. Iya, itu dari Bank DKI. Bank DKI. Ya, UKM DKI itu sudah termasuk pembayaran karcisnya juga DKI. Oh, Retribusi. ya. Terakhir nih Pak, apa, sebelumnya maaf nih Pak kalau misalkan sebelumnya pertanyaan saya mungkin agak apa ya, agak sedikit ribet, tapi pertanyaan terakhir nih, kira-kira buat apa, ada nggak sih kayak satu pesan yang pengen Bapak sampaikan ke apa, ke pengunjung yang belum tahu barang antik sama sekali gitu, atau sama kenapa sih Bapak kayak suka gitu sama barang antik, kayak apa sih yang bikin Bapak suka gitu? Itu orang seneng barang itu termasuk orang seneng seni barang itu, seni kuno, seni lama, barang lama. Kalau orang-orang sekarang kan kadang-kadang pengennya beli barang look, barang baru ya, tapi kalau namanya barang itu barang lama, nilainya juga tinggi, bahannya juga asli, bahannya kualitasnya bagus, itu barang-barang lama, barang antik bisa dipercaya. Contoh itu meja-meja atau barang-barang antik itu, meja kursi gitu. Kalau yang lama, yang antik itu bahannya nilainya bagus. Tapi kalau yang di sekarang kan kadang-kadang ya bukan yang jelek juga, tapi itu kadang-kadang nilai kualitasnya kurang bagus. Ini bisa. Sekarang kalau punya lampu atau jam, kalau jam dulu kan bisa sampai ke anak cucu. Kalau jam sekarang kan 1 tahun 2 tahun kadang-kadang udah rusak. Kalau namanya barang antik, jam itu bisa sampai ke anak cucu, Pak. Tapi ya itu, dulu bapaknya seneng, anaknya nggak seneng, ya dijual lagi. Pasar itu berputar. Gitu. Lama gitu Pak. Iya. Sama barangnya justru malah makin naik gitu Pak. Ya. Oke. Oke Pak Omo, saya rasa gitu aja. Makasih banyak Pak Omo. Ya, udah sama-sama ya. meluangkan Maju waktunya. ya sekolahnya, belajar yang rajin, menggantikan bapak yang tua-tua begini ya. Ya, Kamu bisa jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, terutama orang keluarga kamu semua. Ya, amin. Anak bapak juga semua sama, anak dokter tuh, anak bapak udah semua udah pada lulus gitu. Cuma tinggal titel ya. Baru anak SMA kan bahkan ya. Dan sekolah yang jujur, yang benar, belajar yang giat, supaya jadi orang yang berguna. Itu aja pesan bapaknya. Oke. Kepada anak. Selamat sore semuanya. Saya Bama Atala Setiawan dari kelas 12-3 dari SMA Plus Pembangunan Jaya, dan hari ini kita akan mewawancara bersama Bapak siapa? Revan. Mas Revan ya, siapa namanya? Oke, makasih Mas Revan sebelumnya atas kesempatannya untuk mewawancara mengenai toko antik ini. Sebelumnya Mas Revan ini jualan dari tahun berapa Mas? 2017, oke. Saya penasaran sih Mas, apa sih yang bikin Mas kayaknya tertarik banget gitu untuk menjual barang-barang antik ini? Menarik ini karena apa, jarang ada gitu. Jadi saya suka, jadi saya main juga, hobi ya. Lihat barang-barang ginian tuh, kebetulan saya juga tertarik di seni ya, jadi suka barang ginian. Oke, pertanyaan selanjutnya apa ya? Kira-kira untuk di toko Mas Revan sendiri apa ya? Banyak yang beli nggak sih, atau justru malah, atau ada saat-saat sepi nggak sih maksudnya? Ada saat-saat seperti ada waktunya. Kalau kayak ginian kan nggak setiap harinya laku. Ada tadi juga ada yang beli blok.
simbol, patung. Pertanyaan selanjutnya nih, untuk kayak segi pendapatan gitu, kira-kira menurut Mas Revan mencukupi nggak sih? Kalau untuk saat ini, untuk saya sendiri ya mencukupi lah. Kedepannya mungkin ya kita harus cari lebih. Oke. Lebih dari saat ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kan tadi kan udah disebutkan kan kalau ada kayak masa ramenya kan, ada masa sepinya juga. Nah, kira-kira selain kedua hal tersebut ada hal lain nggak sih yang seenggaknya menjadi tantangan gitu untuk menjual barang-barang antik ini? Ya tantangannya ya kalau ada apa konflik gitu, kayak kalau kayak gini kan yang belanja orang-orang banyak kan orang-orang luar ya. Jadi kalau ada konflik di luar kayak kemarin Amerika sama Venezuela kan ya. Nah itu tampaknya ada gitu. Kalau untuk sekarang sih banyak kan lokal yang lebih cenderung ke lokal karena kan luar lagi panas gitu. Tapi Keadaan ada pengunjung genting. luar gitu. Ada orang-orang bule gitu, Cina. Kalau Asia banyak kan Cina, Jepang, sama Korea. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira Mas Revan ngumpulin barang-barang antik ini dari mana aja, Mas? Dari sini aja. Dari sini aja. Oh, berarti tuh wilayah sini banyak yang jual gitu atau banyak gimana tuh, Mas? Di koneksi dari teman ke teman. Oh, Kadang juga ada yang jual gitu. Kita lihat ke tempatnya dia gitu. Juga kita lihat dulu aman atau enggak gitu barang tersebut gitu. Kalau barang tersebut aman ya kita beli gitu. Dan kita juga beli milih-milih, nggak asal beli gitu. berarti kayak apa? Kalau misalkan saya punya barang antik, berarti saya bisa jual itu ke Mas Revan gitu. Tergantung saya Tergantung. minat atau enggak. Kan di sini ada yang minat keramik, ada yang minat perunggu, ada yang minat kayu gitu. Berarti beragam minatnya. Beragam ya, kayak lukisan gitu. Oke. Kayaknya pertanyaan ada tersisa 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya, kan tadi sebelumnya saya udah wawancara Pak Omo di setiap penjual tuh kan punya koneksi gitu, punya grup komunitas gitulah. Kira-kira kalau Mas Revan sama penjual yang lain ngumpul tuh lagi ngapain tuh, Mas? Ya paling kalau lagi ada barang gitu. Oh, pertanyaan terakhir nih, Mas. Kira-kira buat orang yang kayaknya belum tahu nih barang antik itu apa dan apa sih barang antik itu, kira-kira ada nggak sih hal yang pengen disampaikan untuk orang-orang yang belum tahu mengenai barang antik itu? Sebenarnya kalau barang-barang ginian orang-orang tertentu ya yang suka gitu. Jadi orang ketika suka beginian ya harus tahu gitu, harus menanyakan ke yang lebih tahu gitu. Misalkan ya yang beli gitu, kan ada kayak misal barang ini eranya tuh di era tahun berapa, sekian kan pasti orang ketika mau beli atau pengen punya gitu tanya-tanya dulu pasti gitu. Oke, kayaknya segitu aja, Mas. Makasih Mas Revan atas kesempatannya untuk diwawancara.